belajar buat kalian semua. Dan itu nggak kerasa ya, kita udah di tahun 2022 ini, dan saya merasa bahwa youth ini ada beberapa progres di mana kita selama pandemi ini, saya mengucap syukur teman-teman di sini bisa mau dengan sukarela membantu mungkin dalam setiap pelayanan di gereja ini, baik teman-teman mungkin yang talent di Weekly News dan juga beberapa ada pemain musik juga yang selalu melayani di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman, dan semoga setiap tahunnya kita semakin lagi didewasakan, kita punya dasar yang kuat, yang benar dalam melayani Tuhan, sehingga kita bisa sama-sama maju terus dan lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Amin teman-teman. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan ya. Haleluya. Kalian benar-benar tahun baru ini harus semangat teman-teman ya. Amin ya. Hari ini kita mau membahas ya ini judul khotbahnya udah ditampilkan ya teman-teman ya. Judul khotbahnya adalah Free Man ya teman. Apa maksudnya free man itu? Free man itu adalah orang bebas, orang yang bebas. Dan banyak sekali orang-orang Kristen ya teman-teman ya, terutama anak-anak muda, banyak mereka mengalami salah paham mengenai arti kebebasan teman-teman. Arti kebebasan. Jadi kalau kita dijelaskan, kita udah ditebus, kita udah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa. Dan artinya kita sudah bebas, gitu. Kita sudah bebas, dan sebenarnya apa arti kata bebas itu yang sesungguhnya itu apa? Kayak gimana sih? Apakah kalian selama ini sudah menjalani hidup dengan bebas? Atau kalian masih merasa kalian hidup masih kayak nggak ada damai sejahtera, nggak ada kayak kebebasan gitu? Hidupmu itu kayak mau kemana itu kayak bingung, pusing, kayak nggak ada jawaban, dan kalian kayak stuck di tempat, dan kalian nggak bisa maju, nggak bisa melangkah mungkin dalam mengambil keputusan dan sebagainya teman-teman. Dan dimana bebas ini, dan kata-kata bebas ini memberikan banyak sudut pandang gitu teman-teman, dari banyak setiap orang. Bahkan ada yang menganggap arti kata bebas itu bisa melenceng. Contohnya kalau bebas itu mungkin hidup sekarepe dhewe, hidup semaunya sendiri, nggak ada kita nggak mempedulikan apa kata firman Tuhan, kita hidup semaunya kita sendiri, pokoknya hidup ini cuma sekali, yuk sama-sama kita kita nikmati dengan semua yang ada, apa yang bisa kita lakukan, bahkan mungkin bisa berakhir buruk juga. Ada juga orang yang bisa menangkap arti kata bebas itu yang sebenarnya bagaimana. Bebas artinya itu Tuhan memberikan kebebasan untuk kita, mungkin kita bisa nggak ada tuntutan, nggak ada paksaan, kita bisa mau beribadah dengan baik, terus kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara bebas. Yaitu banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Dan kebanyakan anak-anak muda itu hidup dengan bebas. Mereka hidup mereka hidup seperti anak-anak muda itu biasanya hidup ingin seperti apa yang dunia mau. Jadi contohnya kalau misalnya bebas ya, kayak saya gini ya, saya puji Tuhan saya udah kerja dan udah bisa pegang uang sendiri. Itu kayak ada satu kebebasan dalam tangan saya ini, bisa mau beli bisa, mau apa bisa. Dan banyak anak-anak muda itu mereka mementingkan hal-hal yang mungkin menurut mereka itu kayak, wah ini tren ini, wah ini kalau nggak punya ini nanti aku kayak ketinggalan, wah aku kalau nggak melakukan ini, aku nggak ikut teman-temanku kayak gini, nanti aku ditinggal, aku diremehkan. Dan mereka mencoba mencari hal-hal yang bisa membuat diri mereka ini benar-benar merasa, oh ini loh, ini aku benar-benar bebas tanpa tanggung jawab, tanpa tekanan, tanpa apapun. Tetapi percayalah, kalau kalian melakukan semua itu ya, kalian tuh nggak akan menemukan kebebasan yang sejati teman-teman, kebebasan yang sungguh-sungguh, yang bisa membuat kalian tuh hidup itu
kayak penuh dengan damai sejahtera, kalian mengerti kalian ini mau ngapain kalau hidup di dunia ini gitu loh. Dan bagaimana cara kita untuk bisa menemukan dan bagaimana cara kita bisa untuk menghidupi kebebasan yang sejati itu, ya teman-teman, ya sama-sama kita baca di satu ayat ini. Kita mau membahas satu ayat ini di 1 Korintus 7 ayat 22. Ini teman-teman ya, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab seorang hamba, ulangi, kalian gak barengan ya. Ulangi ya. Siap teman-teman? Cuma Peter yang siap ya. Siap teman-teman? Amin. Ya, 1, 2, 3. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Amin. Ya, dari ayat ini teman-teman kita bisa melihat ada 3 aspek yang dapat kita pelajari. Apa arti kebebasan yang sejati? Gimana sih kita hidup dalam kebebasan yang sejati itu? Yang pertama, yang kita ada next lagi. Jadi kita akan bahas 3 poin ini, yaitu ada pertama ada position, privilege, dan purpose. Ya, kita mau bahas satu-satu, dimana ada urutannya, kita harus memahami setiap urutannya dan kita bisa mengerti gimana sih, apa fungsinya Tuhan itu menebus dosa kita, apa fungsinya Tuhan itu memberikan kita kebebasan. Yang pertama kita mau bahas di poin yang pertama, next. Position ya, position. Dan dikatakan di sana sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Ya, sebenarnya teman-teman dari kita dibilang orang bebas itu pada saat dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya. Kita dipanggil Tuhan untuk melayaninya. Itu dikatakan di sana kita itu adalah orang bebas. Dan sebenarnya arti kata bebas itu orang yang bebas itu pastinya mereka memiliki kehendak bebas juga. Mereka mempunyai free will teman-teman. Dan dari coba next lagi. Nah, arti kata free man itu juga menyangkut bagaimana kita memiliki kehendak bebas, kita memiliki free will, dan di mana kayak saya yang jelaskan tadi, banyak anak muda itu merasa menggunakan kebebasan itu untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka mengejar apa yang lagi dunia mau, apa yang dunia kasih, mereka mau mengejar itu. Dan mereka menggunakan kebebasan itu untuk mencoba memenuhi standar hidup dunia. Teman-teman, amin ya. Dan pada saat mereka hidup mengikuti hidup standar dunia, pastinya kan kita diberikan banyak tuntutan. Contoh, wah, apa ya? Ada handphone baru, iPhone 13 gitu ya. Kita kayak ngelihat handphone tuh kayak hati ini kayak gatel gitu, pingin beli gitu. Padahal terus kayak teman-teman wes beli, terus apalagi kayak dari diri kalian masing-masing tuh kayak, waduh, aku pokoknya mau beli. Ya apa carane, wes pokoknya urusan nanti, wes pokoknya dapat sih, memenuhi kepuasan diri kita sendiri tuh. Dan akhirnya kayak merasa kita ini kayak bener-bener dituntut, kamu punya ini, harus melakukan ini. Dan akhirnya secara tidak langsung kita memiliki suatu tuntutan, dan di mana tuntutan itu adalah hasil karena kita itu kayak kalau kita diperbudak, kita menjadi hamba ya, kita menjadi slave gitu. Kita jadi slave, budak itu kita pasti dituntut untuk melakukannya gitu loh. Jadi kita itu kayak secara tidak langsung kita menjadi hamba dunia, di mana kita dituntut untuk melakukan seperti apa kata dunia mau gitu loh. Dan kita mau belajar ya teman-teman ya dan akhirnya untuk mengerti kebebasan itu teman-teman ya, kita juga harus tahu bagaimana sebenarnya fungsi kehendak bebas dari Tuhan kasih buat kita ini itu sebenarnya buat apa gitu ya. Di next selanjutnya. Nah, sebenarnya kehendak bebas yang Tuhan kasih itu digunakan untuk kesempatan kita untuk mengerjakan tujuan Tuhan, kesempatan kita untuk
mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Karena yang dari awal pertama kali dibilang di ayat kita tadi baca tadi ya, katakan sebab seorang hamba yang dipanggil Tuhan dalam pelayanannya. Karena kita kan dipanggil, kita menjadi orang bebas, dan kebebasan itu kita gunakan untuk menjadi hambanya Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dari sini paham ya teman-teman ya, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, dan kita harus tahu posisi kita harus paham betul gimana jangan sampai kita menggunakan kehendak bebas ini dengan salah, terus akhirnya kita nggak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita nggak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan karena seorang hamba ya teman-teman ya, satu orang hamba hanya tunduk pada satu Tuhan saja. Nggak mungkin ada orang yang aku juga melayani Tuhan terus tapi aku juga aku juga mau hidup enak seperti dunia. Dia hidup mengikuti apa kata dunia mau. Jadi mungkin dia pelayanan, terus habis pelayanan dia mungkin dugem atau mereka dia pergi dengan teman-temannya melakukan hal-hal yang nggak baik dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu nggak bisa teman-teman. Lalu ya itu kan kalau ada hal-hal kehidupan duniawi itu ada seperti itu yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu apakah seorang kayak kita ini masa nggak boleh kayak gitu? Apa ya kalau beli handphone boleh lah, pokoknya jangan sampai kita terlalu terfokus dengan tuntutan yang dunia berikan buat kita gitu. Kita hidup dengan santai, kita hidup dengan damai dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau katakan buat kita. Oh, kalau misalnya aku mau beli ini sesuatu gitu, dan kita pasti ngerti, kita bisa mengontrol diri kita tahu oh pasti Tuhan nanti bisa kasih lah, pasti nanti Tuhan bisa kasih berkat buat saya. Nggak sampai kita nggak sampai kita benar-benar kayak kepingin dan akhirnya membuat kita kayak akhirnya berdosa. Kita nggak bisa ngontrol diri kita mau semaunya sendiri gitu loh teman-teman. Dan dikatakan di Roma 6 ayat 16 katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi di Roma 6 ini dikatakan kalau kamu mentaati seseorang, kalian jadi hamba orang itu, kalian mengikuti apa kata orang itu. Tetapi kita itu juga punya kehendak bebas untuk mengikuti apa maunya Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita itu kita punya chance-nya itu. Karena di ayat sebelumnya sebentar kayak buka. Karena di ayat sebelumnya yang ayat 22 ini dikatakan ada di 21, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jadi kata-kata pergunakanlah kesempatan itu kan berarti dari diri kita sendiri toh. Kita mau enggak ambil kesempatan itu. Dari situ itu kita udah punya kehendak bebas. Dari sejak kapan? Dari sejak Tuhan menebus setiap dosa kita. Dari sejak Tuhan itu menebus dosa kita, Tuhan melepaskan kita dari dosa, kita hidup dengan bebas, kita bebas dari dosa. Dan dari sana itu Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Kita menjadi hamba Tuhan dan di sana dikatakan sebagai orang bebas. Nah, kenapa kok sama-sama dikatakan hamba? Apa bedanya hamba dunia dan hamba Tuhan? Karena sama-sama hamba. Hamba itu kan ya kayak budak gitu teman-teman. Budak benar-benar tunduk gitu. Dan perbedaannya di sini teman-teman, di mana kalau hamba dunia kita diberikan tuntutan untuk bisa memenuhi standar itu. Kita benar-benar kayak dipus terus supaya kita bisa
kita bisa selevel, kita bisa bahkan bisa naik di atas standarnya. Tetapi kalau kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita dikatakan orang bebas. Bebas dari apa berarti? Karena kita bebas dari tuntutan, teman-teman. Kita bebas dari tuntutan yang dunia kasih. Tetapi kita hidup sebagai hamba Tuhan, kita menjadi hamba Allah. Kita hidup dalam aturannya Tuhan. Coba di next lagi. Coba di next lagi. Ya ini. Tuhan menebus dosa kita, merubah tuntutan menjadi aturan. Ya, karena jadi Tuhan tuh mau kasih kita kebebasan dengan kerelaan hati kita ini untuk hidup sebagai hamba Tuhan, hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Jadi Tuhan tuh kayak tetap kasih kalian kehendak bebas, tetap. Karena kita ini manusia itu, kita dikasih kesempatan buat untuk belajar menggunakan kehendak bebas kita. Dimana kita tahu kalau kehendak bebas ini diberikan sama siapa sih? Kita dikasih sama Tuhan kehendak bebas. Tuhan sudah menebus kita. Dan Tuhan menawarkan ini loh, kalau kamu mau jadi orang bebas, kamu layanilah aku, jadilah hamba Tuhan. Jadi kita mau belajar ya teman-teman ya. Jadi dimana kalau kita belajar, saya juga baca di versi The Message-nya teman-teman ya, di 1 Korintus 7:22 ini, di sana dikatakan tuh kayak secara simpelnya teman-teman, secara simpelnya kayak Tuhan tuh mau kasih loh, ini loh, kalau kamu menjadi hambaku, karena kalian dipanggil jadi hamba Tuhan, kalian akan merasakan suatu kebebasan yang sangat luar biasa, suatu kebebasan yang sangat luar biasa yang tidak pernah kalian mimpikan. Dan kita harus kita juga harus sadar bahwa ini loh, ada satu kesempatan di mana kita ini punya kehendak bebas. Untuk bisa menjadi orang bebas itu ya kita mau menerima panggilan Tuhan, kita mau hidup melayani Tuhan. Maksudnya harus hamba Tuhan kayak full timer dan sebagainya? Enggak teman-teman. Maksudnya apa yang Tuhan bisa kasih buat kalian, mungkin talentamu, mungkin mungkin kemampuanmu dalam berbagai macam. Mungkin ada bisa yang mungkin main musik, mungkin ada yang multimedia, mungkin ada yang jadi talent kayak Weekly News ini. Itu jadi salah satu bagaimana kita melayani Tuhan secara sukarela. Jadi saya percaya teman-teman ya, kalian di sini kayak waktu pelayanan Weekly News masa ada yang merasa terpaksa atau apa gitu? Enggak ada kan ya. Karena kita mau belajar teman-teman, sama-sama di sini kita mau melayani Tuhan dengan sukarela. Jadi kita mengerti kebebasan itu dikasih sama Tuhan, dan kita mau gunakan kebebasan ini untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita mau memberikan apa yang bisa kita lakukan. Gak mungkin kita bisa kita gak mungkin bisa kasih Tuhan ya apa gitu, gak mungkin, karena Dia itu Tuhan yang maha besar. Kita ini kayak apa yang kita mau kasih ini bukan apa-apa teman-teman, tetapi kecuali dengan kita mau kasih seluruh hidup kita mau memberikan segenap hati kita mau memberikan seluruhnya buat Tuhan, itu udah cukup teman-teman. Itu kan udah menjadi salah satu hal yang bisa kita kasih itu teman-teman. Amin teman-teman ya. Amin. Dan selanjutnya next. Nah, di poin yang kedua ini kita mau belajar adalah privilege. Privilege itu adalah hak istimewa. Setelah kita tahu kita ini menjadi hamba Tuhan, kita ngerti, oh ya, aku gunakan kehendak bebas ini untuk memuliakan nama Tuhan. Aku mau pakai kehendak bebas ini untuk mengerjakan tujuan Tuhan. Dan banyak orang berpikir, apa sih untungnya kalau kita jadi hamba Tuhan? Apa sih untungnya kalau kalian setiap Sabtu kalian ada jadwal diajak Marco, ayo talent, kayak kita syuting Weekly News, biasanya kita dari siang jam 1:30 sampai sore. Kalau misalnya ada trouble dan sebagainya, kita membuang waktu kita sebanyak itu, hampir setengah harian, 6 jam lebih. Lalu apa sih untungnya? Apa sih kayak
apa sing sebenarnya istimewa dari hal itu, apa yang istimewa kita bisa melakukan pelayanan itu. Dan di sana dikatakan adalah sebab seorang hamba yang dipanggil Tuhan oleh Tuhan dalam pelayanan adalah orang bebas, dikatakan adalah milik Tuhan, dimana kita ini semua kepunyaannya Tuhan, kita ini semua kepunyaannya Tuhan, dimana kita melakukan itu karena ya kita ini punyanya Tuhan, kita melakukan hanya untuk Tuhan, kita melakukannya semata-mata hanya dengan sukarela, dengan hati kita mau melayani Tuhan dengan sukarela dengan dari hati kita ini teman-teman. Dimana mungkin orang-orang berpikir istimewanya hamba Tuhan tuh mungkin kayak hidup selalu diberkati, hidup selalu kayak apa ya, apapun cukup gitu. Kata ada orang yang ngomong gini, "Mas aku gak butuh berkat, pokoknya butuh apa ada." Itu mungkin orang berpikir seperti itu, tetapi istimewanya sebagai hamba Tuhan teman-teman, istimewanya kita hidup untuk melayani Tuhan itu bukan hal-hal yang kayak gitu, tetapi istimewanya itu dimana kita benar-benar merasakan bagaimana jadi kepemilikannya Tuhan. Jadi kita hidup itu kayak benar-benar dipimpin sama Tuhan, kita hidup benar-benar dirawat sama Tuhan. Jadi kayak saya ini pun juga saya juga alami juga teman-teman di kayak gini ini. Jadi dimana saya merasakan bahwa saya hidup, ya saya udah umur 23 ya teman-teman. Saya kadang setiap minggu melayani Tuhan gitu, saya ke gereja, apa mungkin ada hari Sabtu saya coba untuk datang ke sini, saya coba cek dan sebagainya sebelum melayani toh. Dan saya merasa kayak waktu saya di sini ya memang banyak teman-teman. Jadi kadang kalau saya pergi gitu, kadang mama saya tanya toh, mau pulang jam berapa gitu, pulang jam berapa. Saya biasanya basa-basi teman-teman. Jadi apa mau titip beli apa gitu. Terus paling mama saya ngomong, gak usah titip. Paling ngomongin nanti pulang jam 3, nanti pulangnya jam 7 malam, gak jadi beli akhirnya. Jadi akhirnya kayak mama saya pun kayak agak protes gitu. Kenapa kok saya kadang terlalu lama keluar, mungkin pas waktu benerin apa sesuatu di sini mungkin waktunya habis banyak dan sebagainya. Tetapi saya mikir kayak apa ya, kayak hal-hal seperti ini tuh kayak seperti sebuah kesempatan yang besar gitu, buat sebuah kesempatan yang berharga di mana saya bisa punya kesempatan untuk melayani kayak gini. Contoh kayak tadi ya, saya puji Tuhan, dari saya nggak nyangka juga ya, meskipun tadi pagi ini saya tiba-tiba di WA diminta main gitar di pagi hari, meskipun mungkin saya itu statusnya mungkin masih cadangan teman-teman ya. Jadi kayak ada kayak ya wis, kalau misalnya nggak datang ya paling saya yang main gitu loh. Tetapi saya nggak mau anggap itu kayak saya cuman pas dibutuh noto atau enggak. Itu kayak momen yang paling luar biasa yang bisa saya terima, meskipun terimanya kayak gitu ya teman-teman ya. Itu satu momen yang dimana saya mau gunakan sebaik-baiknya. Saya di satu momen itu saya pingin, wah ini kesempatan emas itu. Saya mau kasih yang terbaik, saya mau kasih yang apa yang bisa saya kasih gitu. Karena dari setiap waktu yang saya kasih itu, setiap waktu yang saya melayani Tuhan itu, dan saya benar-benar mengalami penyertaan Tuhan, benar-benar mengalami apa maksudnya hidup dirawat sama Tuhan. Tuhan itu kasih jalan buat saya, apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saya ini, saya bisa kayak kayak gini loh, ternyata Tuhan mau buat saya seperti ini. Begitupun juga buat kalian, mungkin kalian bisa kayak gitu, kalian bisa pasti. Dimana kalau kalian benar-benar hidup dengan hati yang rela mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, kalian pasti bisa ngerasakan, oh iya gini ya, ternyata rasanya hidup itu jadi punyanya Tuhan tuh kayak gini. Karena kita nggak mau untuk mencari hal-hal yang kayak berkat, mukjizat dan sebagainya. Karena itu hanyalah itu semua Tuhan punya gitu. Tetapi kalau kita benar-benar cari Tuhan, masakah Tuhan melupakan kita, Maxi bolak-balik ke gereja terus kayak terus dilupakan. Pasti Tuhan tuh ada kayak
pastilah kasih berkat dan sebagainya. Tetapi kita mau belajar bukan buat fokus yang ke sana, tetapi kita mau fokus bahwa kita mau benar-benar hidup punya apa artinya milik Tuhan. Itu kita hidup karena Tuhan tuh rawat kita. Tuhan tuh punya apa ya, action yang istimewa buat setiap kita, karena kita ini semua miliknya. Amin teman-teman ya. Amin. Ya. Begitu juga kita mau belajar, mungkin aku nggak bisa apa-apa, mungkin kalian merasa kayak aku mau pelayanan apa ya, nyanyi nggak bisa, megang komputer nggak bisa, terus musik ya nggak bisa. Tetapi pasti kalau kalian mau, kalian tahu, kalian minta ke Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya lakukan untuk melayani Tuhan. Karena kita mau belajar kayak mungkin kayak Musa. Musa itu waktu dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, teman-teman ya. Musa itu dikatakan di sana itu kayak susah ngomong, kayak nggak bisa, kayak ngomong memimpin orang itu nggak bisa. Bahkan Musa itu meminta supaya saudaranya yang aja, nggak usah aku gitu loh, nggak usah Musa yang dipilih. Tapi Tuhan tuh tahu, Tuhan tuh ngerti bahwa setiap anaknya itu punya potensi, dan dimana Tuhan bilang karena Musa itu punya Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin supaya Musa bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan akhirnya terjadi, dan Musa bisa membebaskan bangsa Israel, teman-teman. Dan kita bisa belajar di sana, jadi nggak perlu minder, nggak perlu apa. Kalian apa ya, kayak saya selalu bilang di gereja ini itu apa ya, ya memang benar open buat kita untuk bisa melayani. Tapi tergantung dari kalian masing-masing loh. Kalian mau nggak menggunakan apa yang ada fasilitas di sini? Karena nggak banyak di gereja-gereja lain, mungkin fasilitasnya kecil, nggak sebaik di sini lah. Jadi saya jujur, saya percaya kalau saya ya teman-teman ya, kalau kalian nggak tahu, saya itu semua di sini nih kayak ada belajar mixer gitu ya. Jadi saya belajar di situ. Apa sih yang ada di gereja ini saya belajar, mungkin kayak sakar video ya, tapi kadang saya mau memanfaatkan apa yang ada di sini untuk mengasah kemampuan saya, mengasah apa yang Tuhan kasih buat saya, talenta apa yang Tuhan kasih buat saya ingin mengasah. Di rumah saya nggak ada barang-barang kayak gini, kayak keyboard, terus komputer, mixer, dan nggak ada. Saya belajar pada saat di gereja. Itu tergantung dari kita mau nggak ya. Kembali lagi, kita benar-benar punya hati yang sungguh-sungguh apa enggak. Dari situ akhirnya kita punya kemauan benar-benar mau memberikan terbaik buat Tuhan. Kita mau mengasah kemampuan yang Tuhan kasih. Amin teman-teman ya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kemudian yang selanjutnya kita mau belajar mengenai next lagi. Yang ketiga kita mau bahas soal purpose, tujuan. Dimana kita kan demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Setelah kita mengerti bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba Tuhan, kita merasa kita sudah bebas dan kita punya kehendak bebas itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kita sudah mengerti bagaimana sih hidup sebagai hamba Tuhan. Kita mengerti bagaimana rasanya menjadi miliknya Tuhan. Yang ketiga ya, tujuannya kita hanya untuk menjadi hambanya. Kita melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Jadi gak mungkin ada salah satu orang di sini mungkin kayak contoh-contohan, apa sih Tuhan mau ngomong apa ke kamu, aku tak nyontek, aku tak ngikut aja. Enggak, karena dalam setiap diri kalian ini Tuhan tuh ada tujuan masing-masing gitu loh. Dan dari situ kalau kita udah punya dua dasar itu, kita mau mengerjakan poin ketiga ini ada tujuan. Tujuan dari posisi kita ya hanya untuk menghambakan diri pada Sang Pencipta. Dialah yang menebus setiap dosa kita, Dia yang memberikan kehendak bebas buat kita untuk melayani Tuhan kembali. Karena dari Tuhan yang kasih, kita mau kasihkan kembali hanya kepada Tuhan gitu teman-teman. Amin teman-teman ya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Saya undang pemain musik.
1 Korintus 7 ayat 35 di situ dikatakan semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri. Jadi bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi kiranya firman ini tuh bisa memberikan kita hikmat yang lebih, di mana bagaimana sikap kita punya dasar yang benar. Kalau kita melayani Tuhan tuh karena ya kita ini punya Tuhan, kita ini hamba Tuhan, kita mau melayaninya dengan segenap hati kita. Bukan karena kita mencari berkat, kita mencari ketenaran, bukan teman-teman. Tetapi kita mau benar-benar memberikan yang terbaik karena memang sudah sebagai kewajiban kita sebagai hambanya, kita mau melayani Dia dengan sepenuh hati. Amin teman-teman. Sama-sama kita tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah memberkati kami dalam setiap firman-Mu ini Tuhan. Tuhan sudah memberikan hikmat pada setiap kami Tuhan, untuk memiliki dasar yang benar, dasar untuk menggunakan setiap hak kehendak bebas kami Tuhan. Karena Tuhan menebus kita bukan secara cuma-cuma dan tanpa tujuan, tetapi Tuhan menebus kita dengan tujuan bahwa kita bisa bebas dari tuntutan dunia, dan kita bisa menggunakan kebebasan itu hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah mengenalkan kami Tuhan bagaimana sebuah kebebasan yang sejati. Dimana kebebasan yang sejati itu adalah hidup dalam naungan Tuhan, hidup dalam aturannya Tuhan, dalam setiap kehendak-Mu, apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Tuhan mau membuka hati kita, Tuhan mau membuka mata kita supaya bahwa hanyalah Tuhan yang bisa, yang kita sembah, hanya Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesesakan Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
Engkau yang memegang setiap musim hidup kami Tuhan, karena kami semua milik-Mu Tuhan. Ku serahkan semua kekuatan